Alasan KPU dengan meniadakan alat bantu itu masalah teknis, padahal masalah hak pilih itu masalah hak asasi dan yang diatur oleh undang-undang, jadi tidak masuk ke dalam rasional atau logika kita ketika hak kendala teknis bisa mengesampingkan hak asasi seseorang. Nah, kemudian kita juga menganggap bahwa KPU ini dengan secara tidak sengaja atau secara sengaja telah melakukan pembunuhan politik terhadap teman-teman tunanetra. Nah, kemudian juga KPU tidak memahami adanya Undang-Undang Nomor 19 tentang kemandirian bagi kaum disabel, kemudian Nomor 4 tahun 1997 tentang upaya perlindungan kesejahteraan sosial penyandang cacat, kemudian beberapa ratifikasi HAM yang mana dalam ratifikasi tersebut hak-hak penyandang cacat itu dijamin oleh undang-undang, seperti halnya dalam undang-undang kita, Undang-Undang 1945, bahwa ada upaya perlindungan bagi teman-teman penyandang cacat demi kemandirian dalam berpolitik. Keterbatasan pasangan penyandang tunanetra di Purwakarta, Jawa Barat. Pemilu kian dekat, namun sejumlah logistik masih saja kurang. Dari sekian banyak keperluan logistik untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 24 Februari 2013 mendatang, salah satu yang menarik perhatian adalah alat bantu braille yang bisa Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat melakukan sosialisasi dengan penyandang tunanetra. Kalau saya kan nggak bisa, saya netra, gimana caranya membelinya? Penyandang difabel ini mencoblos menggunakan kartu domisili karena tidak tercantum dalam BPT. Kami memandang keputusan KPU diskriminatif dan telah mencabut paksa hak kewarganegaraan kami. Kelima, penyediaan template braille pada pemilu 2014 merupakan harga mati. Untuk penyandang disabilitas tunanetra di dalam hal ini yang memerlukan template dari tahun 2004, pemilu tahun 2004, 2009 termasuk 2014, KPU menyediakan template bagi penyandang disabilitas tunanetra, tetapi hanya template ini hanya disediakan untuk surat suara DPD. Nah, untuk 3 surat suara lainnya ini tidak disediakan. Mengapa KPU Jawa Barat tidak menyediakan template untuk 3 surat suara lainnya? Perlu diketahui bahwa KPU Jawa Barat di dalam hal ini adalah pelaksana dari regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI, sehingga tidak bisa serta-merta menyediakan atau berinisiatif membuat template tersendiri gitu. Jadi sehingga kita pasung kepada kebijakan yang dibuat KPU RI seperti itu, karena pengadaan untuk surat suara secara nasional adalah ada di ranahnya KPU RI, bukan di KPU di daerah masing-masing, provinsi masing-masing atau kabupaten masing-masing. Nah, itu ketika ada kebijakan yang diatur di dalam peraturan KPU yang menyediakan untuk 4 fasilitasi bagi 4 jenis surat suara, itu bisa saja sebenarnya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terfasilitasi. Menyayangkan bahwa kondisi yang terjadi di lapangan dengan adanya penghilangan alat bantu ataupun istilahnya template braille ini menjadikan pemilu kita menjadi ternodai bahkan tercederai. Jadi memang banyak yang tidak memilih, banyak yang tidak hadir karena mungkin hambatannya ya tidak ada alat peraga itu, tidak ada template. Biasanya kalau ada template atau ada alat peraga
mereka antusias pernah ada sosialisasi satu kali bagaimana dengan sosialisasi template dan sebagainya, penggunaan template dan sebagainya, tapi ternyata template itu tidak ada. Akhirnya kan dengan pendamping itu ya ada sih rasa tidak percaya untuk pencoblosan itu. Misalnya kita ingin memilih A, ya kita nggak tahu kan dia nyoblosinnya itu apa gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi karena fasilitasnya yang kurang dan kita juga warga negara yang baik, jadi kita ikuti aturan. Itu tidak disediakan oleh KPU. Aksi yang kita lakukan di GIM bersama Komisi Hak Asasi Manusia saat itu, dan kebetulan Pak Nurholis waktu itu yang sempat beliau juga datang ke Bandung, itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan kita, karena sebelumnya kita mengadakan beberapa kegiatan dari mulai konferensi pers, kemudian aksi unjuk rasa berjalan mundur di Pajajaran. Ini adalah wujud keprihatinan kita di negara Indonesia, negara yang notabene sedang membangun dan gencar untuk mensejahterakan, khususnya membangun masalah kesetaraan bagi penyandang cacat, tapi KPU malah justru mendiskriminasikan kita dengan membuat logika terbalik bahwa tunanetra cukup didampingi, padahal itu udah jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita khususnya pemerintah Indonesia yang ingin memandirikan kaum penyandang cacat, khususnya kaum difabel tunanetra yang dalam hal ini di bidang politik pemilu 2014 ini. Memang di sini ada ketentuan bagi bukan saja tunanetra, tetapi yang memiliki keterbatasannya, yang memiliki keterbatasan berhak didampingi. Didampingi oleh siapa? Didampingi oleh yang bersangkutan menunjuk orang yang dipercaya, baik itu dari keluarganya sendiri, dari penyelenggara yang ada di TPS, dan mereka yang akan mendampingi itu menandatangani formulir bahwa ada kesanggupan untuk merahasiakan. Nah, mengapa mestinya dengan luber itu kan yang bersangkutan? Tetapi kan gini ada diskresi, ada pengecualian. Karena yang bersangkutan memiliki keterbatasan, yang mau tidak mau harus atau memerlukan bantuan orang lain selain dirinya. Nah ini, sepanjang yang ditunjuk sebagai pendamping itu memiliki syarat, yakni bisa merahasiakan apa yang menjadi pilihan tadi penyandang disabilitas tersebut.
KPU meniadakan template dan diganti dengan istilahnya pendampingan. Nah, substansi daripada pendampingan ini sendiri kan artinya ada keterlibatan orang lain. Ketika udah ada keterlibatan orang lain di TPS, berarti kan asas langsung umum bebas rahasia, khususnya asas kerahasiaan sudah tidak ada lagi, karena substansi daripada rahasia itu sendiri kan hanya orang tersebut, orang yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Menurut mereka pendamping juga belum tentu sesuai dengan hatinya, karena pikirannya bisa aja saya diarahkan, kan seperti itu. Walaupun itu tidak terjadi di sini untuk mengarahkan pemilihan seperti itu, tapi kan pemikiran mereka akan berbeda. Beda dengan kalau ada alat, itu mereka benar-benar akan memilih dengan hak pilihnya dan hati mereka sendiri gitu. Pernah ada sosialisasi, setelah itu tidak ada lagi karena template tidak ada, pada akhirnya ya seperti itu. Padahal tahun-tahun sebelumnya biasanya antusias, biasanya mereka memilih dengan karena ada alat. Kepada kawan-kawan disabilitas semuanya, nanti kita akan menghadapi satu pemilu lagi, ya, di pemilihan presiden dan wakil presiden. Diharapkan semua bisa ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya nanti di tempat pemungutan suara, karena nanti yang disediakan hanya satu surat suara yang di dalamnya mungkin nanti akan terdaftar beberapa calon, dan ini insya Allah template akan tersedia. Kalau harapannya sih mudah-mudahan ini KPU bisa menyediakan alat bantu, tetap menjadi target kita, karena ini adalah proses kemandirian dalam politik. Walaupun ternyata pada beberapa waktu yang lalu KPU itu mengatakan bahwa akan disiapkan, ya tentunya kita bersyukur. Khususnya untuk disabilitas netra, baik pemerintah sendiri maupun KPU memperhatikanlah, karena mereka juga punya hak yang sama dengan yang lainnya. Mereka punya hak pilih, mereka punya hak menggunakan suaranya dengan baik, ya, dengan sesuai nurani mereka, ya, gitu, sesuai dengan hak mereka. Ya, untuk kedepannya kalau saya sebagai pribadi mungkin mengharapkan alat peraga itu memang harus ada untuk supaya bisa mengaspirasikan suara-suara yang di sebelah negara itu sesuai dengan harapan mereka. Ya, KPU sendiri ya itu tadi memfasilitasi dengan baik kebutuhan-kebutuhan kami, dan karena kami juga kan sama warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, cuman ya media untuk kami itu dicukupi gitu, jangan seperti pemilu yang sekarang.